untuk menarik sponsor dan lain sebagainya itu, ada tidak dia berpotensi menyalahgunakan jabatan dan kewenangan? Mereka menggunakan simbol-simbol adat Nusantara yang jelas dilindungi oleh undang-undang. Atau sakramen itu bisa diberikan kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang punya budi pekerti. Nah, ini anjing ini apakah punya budi pekerti? Kalau katakanlah dia coba mengelak dari dugaan tuduhan penghinaan terhadap penistaan agama tadi, simbol-simbol yang dipakai sudah memenuhi unsur adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bandit Kota. Edisi kali ini kita akan membahas masalah pernikahan anjing yang digagas oleh beberapa orang di Pantai Indah Kapuk, sebuah komplek perumahan elit di Jakarta. Pernikahan ini, si Luna dan Jojo ini, tuannya adalah Valentina Chandra dan Indira Ratnasari. Bagaimana tanggapan teman-teman? Terima kasih Gus Hawi. Jadi dari sisi hukum kita bisa melihatnya dari sisi tentang dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam penistaan agama itu dalam bahasa Inggris disebutkan juga sebagai blasphemy. Itu merupakan tindakan penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, kemudian artefak agama, adat istiadat yang dipergunakan, kemudian juga keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadinya saja. Jadi dari sisi ini kita akan melihat pendapat pribadinya pelaku ini menyimpang atau tidak, terkena kepada pasal apa. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur di pasal 156 ayat A. Jadi di situ tegas disebutkan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, ancaman hukumannya 5 sampai 6 tahun penjara. Ini si Indira Ratnasari ini kalau tidak salah staf khusus presiden. Kenapa makin banyak staf khusus lingkaran istana yang aneh-aneh? Saya lihat ini memang kecenderungan soal perilaku. Bahwa kita Indonesia secara nilai sudah final. Pancasila adalah tutur dari perilaku seluruh masyarakat yang ada di bumi NKRI ini. Nah, kalau kita melihat dari sejarah, terlepas persoalan ini anjing, tapi secara etika yang menjadi fundamental, nilai bangsa ini bagi saya sudah melampaui batas. Apakah ini kebablasan dari toleransi dan dibiarkan karena atas dasar HAM, tapi ini merusak tatanan kehidupan berbangsa negara yang telah ditanamkan dari semenjak Ki Hajar Dewantara 120-an. Jadi Tuturi Handayani, turunannya soal budi pekerti, dibungkus dengan Pancasila oleh Bung Karno, itu, dan secara esensi nilai bagi saya itu sudah menodai. Terlepas ada pandangan lain, apalagi ini menggunakan simbol-simbol kebudayaan, apalagi yang disinggung budaya Jawa. Saya yang lahir di tanah bumi Jawa ini sebenarnya sedikit tersinggung. Kalau kami misalkan bisa aja melakukan arogansi mayoritas bahwa kami masyarakat Jawa yang paling banyak melebihi 100 juta di publik ini, gimana? Janganlah membangunkan gajah duduk. Gak pernah ada sejarahnya gajah takut dengan anjing. Ya mungkin teman-teman punya perspektif lain. Apalagi ada, mohon maaf, ada agama yang lain, simbol-simbol agama yang lain yang ini bagian dari segmen di live tayangan video itu. Kalau menurut saya kan sesungguhnya kita ini tidak pernah mempersoalkan orang kaya dan menghabiskan uang kekayaannya itu untuk apa. Itu tidak penting bagi kita. Tapi ketika cara menghambur-hamburkan uang ini sudah menyentuh hal-hal sensitif dari kita sebagai bangsa, apalagi menggunakan simbol-simbol adat Jawa, sebuah prosesi pernikahan itu sangat sakral. Karena bagi orang, pernikahan itu hanya terjadi sekali. Tapi kalau anjing, itu bisa kawin di mana saja. Ini bagaimana, Kakak Bernard?
Jadi gini, teman-teman. Saya pribadi sebagai umat Katolik yang mana pernikahan itu prosesinya menggunakan pemberkatan yang oleh pastor, yang pastornya adalah Katolik, ini sangat-sangat tersinggung sekali. Saya tidak tahu nanti ke depan orang akan katakan bahwa di agama saya gampang menikahkan siapa saja. Sedangkan di Katolik memang ada yang namanya sebuah sakramen. Sakramen itu ada 7. Salah satunya sakramen adalah sakramen pernikahan. Sakramen pernikahan itu bisa diberikan, atau sakramen itu bisa diberikan kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang punya budi pekerti. Nah, ini anjing ini apakah punya budi pekerti? Nah, ini saya tidak tahu pastor ini dia ambil kanonik mana? Dia dari Konsili Vatikan yang mana? Ini yang nanti saya sebagai penganut Katolik, agama Katolik, saya akan tanyakan ini kardinal kemana? Sudah menegur belum? Nah, ini nanti saya akan terus, dan saya akan mungkin akan buat laporan kepolisian supaya ini jelas terang benderang, supaya masyarakat teman-teman awam tahu bahwa tidak ada di Katolik menikahkan binatang, apalagi anjing. Orang itu biasanya menikahkan ini untuk mengundang teman kerabat yang salah satu diantaranya itu untuk menarik orang bersolidaritas. Apalagi si Indira Ratnasari ini kalau tidak salah dia staf khusus presiden, entah di bagian apa, entah apa perannya di situ, ya kan? Dan apalagi di acara itu kalau tidak salah ada door prize mobil Honda CR-V, ya kan? Artinya bukan hanya 200 juta. Kira-kira untuk menarik sponsor dan lain sebagainya itu ada tidak dia berpotensi menyalahgunakan jabatan dan kewenangan itu? Wih, bisa jadi tuh ya. Bisa jadi, secara Bisa hukum bisa jadi. Jadi kalau kita menilik kepada pelaku, maka ada yang ikut serta. Nah, pelaku ya Indira. Satu lagi siapa tadi? Si Yang Valentino Chandra. Ya, Itu tuh, kita sudah dua. pernah dengar namanya. Valentino Chandra. Nah, yang ketiga itu yang mensponsori, yang memberi sponsor. Sponsor itu ada 2. Penyedia tempat. Nah, PIK berarti. PIK Pantai berarti. Nekapo. Penyedia tempat, PIK. Kedua, penyedia hadiah. Artinya turut serta di situ. Dari turut serta. ini Nah, masalah bisa jadi yang turut serta menjadi tersangka utama. Karena apa? Ya bisa jadi dalam konotasi Memfasilitasi dugaan dia, memfasilitasi dan menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk mensupport door prize dan lain-lain itu. Ya. Nah, dugaan itu bisa saja terjadi. Artinya pihak kepolisian itu bisa mengembangkan kasus ini. Bisa. Iya. Kita tidak ikut campur masalah kawin anjing. Itu urusan mereka, para anjing-anjing yang kawin. Yang saya masalahkan di sini adalah anjing kawin mempergunakan alat-alat atau bentuk-bentuk yang digunakan oleh pada manusia yang dilindungi oleh undang-undang dan sakral agama. Nah, kita nggak ada urusan soal dia punya uang lebih, dia pejabat, ataupun dia orang dekat kekuasaan. Yang kita gugat di sini adalah mereka menggunakan simbol-simbol adat Nusantara yang jelas dilindungi oleh undang-undang. Menurut tadi pengacara yang anjing itu. Jadi begini, terkait dengan simbol-simbol ini, di budaya Jawa itu ada namanya pasemon. Pasemon itu sindiran. Apakah Indira Ratnasari ini dan Valentino Chandra itu mengawinkan si anjing itu maksudnya menyindir budaya Jawa bahwa pernikahan yang mereka sakralkan itu prakteknya seperti anjing kawin atau bagaimana? Menurut saya ini harus dibuktikan secara hukum. Betul. Kayak gitu. Artinya ini harus ditarik ke ranah proses hukum. Betul. Untuk mempertanggungjawabkan itu. Begitu ya? Ya. Karena ini misalnya ada indikasi sehingga kemudian kita perlu mengklarifikasi lebih jauh mens reanya dua penggagas perkawinan anjing itu apa? Jadi kita lihat tadi dengan kalimat mens rea tadi. Begitu niatnya
dengan tidak baik, dengan bertujuan, dia tidak akan bisa mengelak. Nah, terlihat kalau katakanlah dia coba mengelak dari dugaan tuduhan penghinaan terhadap penistaan agama tadi. Simbol-simbol yang dipakai sudah memenuhi unsur adat istiadat. Itu tadi, artefak-artefak. Ada agama pemberkatan tadi. Berkatan. Itu. Jadi ya terpulang kepada situasi dari segi agama sebagai pembuktian awal. Hukum itu menyelaraskan dan memaksa seseorang untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sebentar. Sebelum lebih jauh, jangan lupa minum es kelapa. Oh ya. Es kelapa ini hanya ada di Matraman Dalam, dekat kantor Syarikat Islam. Daripada uangnya habis dipakai buat pesta kawin anjing, lebih bagus pesen ini secara online. Dibagikan ke tetangga yang banyak membutuhkan. Ya, ini namanya es kelapa karo. Nah, ini enak, segar. Yuk. Buatan built-in pribumi.